mulai dari survei dulu teman-teman. Mohon Mbak Tita, Mbak Tita bisa ketik di ini menti.com. Silahkan ketik menti.com teman-teman semuanya. Saya pengen tahu nih yang hadir sekitar 360-an ini siapa saja sih? Apa saja sih yang ingin dipelajari di sesi hari ini? Boleh nih, silahkan. Oke, silahkan ketik menti.com. Ya, masukkan kodenya 42888873. Ya, pakai browser aja, pakai browser apapun, Chrome atau apapun itu, silahkan. Ketik menti.com, kemudian gunakan kodenya, masukkan kodenya 42888873. Yes, silahkan. Ketik menti.com, oke. Oke, baik nih, silahkan. Tuh ketik Menti, bukan Mentimeter ya Mbak Tita ya, menti.com. Nanti salah kalau Mentimeter. Mohon maaf, menti.com Mbak Tita. Ketik Menti, jangan Mentimeter. Kalau Mentimeter nanti masuknya ke ini. Oke, ketik menti.com, jangan Mentimeter ya. Nah, itu dia. Ketik menti.com, kemudian masukkan kodenya. Ya, masukkan kodenya itu seperti yang Mbak Tita sudah tuliskan di situ. Yes, sudah ada 8 orang yang isi. Silahkan. Kita tunggu ya, sekitar 1 menit deh. Silahkan. Bisa lulus 35 tahun. Ini maksudnya bisa lulus 35 tahun. Ya, ketikkan satu kata atau frase kata untuk semuanya. Sebentar. Ada yang mau pengen nikah. Sukses, improve. Oke. Satu kata harapan terbaikmu di tahun ini, di tahun 2019. Ini di tahun 2020, sorry, di tahun 2020 ini apa nih? Silahkan. Oke, 64 yang udah ngisi. Oke, silahkan. Tunggu 100 ya. Oke, bahagia, sukses. Oke, berkembang, lulus kuliah. Oke, tercapai. Nikah lumayan gede nih. Oke, nikah lumayan banyak nih yang pengen nikah nih. Semoga lulus tepat waktu. Oh, oke, ada yang belum lulus. Oke, sebentar lagi wisuda tentu ya, mudah-mudahan ya. Oke, bahagiain orang tua. Oke, udah banyak nih. Jangan ditutup dulu, teman-teman. Ada pertanyaan yang kedua. Nah, teman-teman semuanya mau nanya nih, yang terpikirkan saat ini nih, jalur karir yang ingin kamu jalani apa nih? Begitu lulus langsung cari kerja, begitu lulus terus merintis bisnis mandiri, gitu ya, bisnisnya diteruslanjutin, bekerja sih sambil berbisnis, punya keinginan nanti resign sih setelah itu gitu ya, lalu bisnis mandiri gitu ya. Silahkan, mana yang menurut teman-teman terpikirkan saat ini? Silahkan. Waduh, yang ini sudah banyak juga ini, aktif-aktif ya teman-teman ya. Waduh, menarik ini. Nanti teman-teman, kita sesinya akan banyak praktek teman-teman. Saya tidak sendirian, nanti didampingi oleh mbak-mbak psikolog, gitu ya. Mereka akan keliling nanti di breakout room untuk teman-teman latihan, gitu ya. Oke, udah banyak banget nih, hampir 200 yang udah ngisi. Oke, ternyata paling banyak begitu lulus cari kerja, ya. Yang paling banyak cari kerja, tapi udah punya kepikiran sih untuk melanjutin bisnis yang udah dirintis atau nanti bisnis lah gitu ya. Setelah berbisnis, bekerja, berbisnis nanti suatu saat resign dan akhirnya bisa berbisnis mandiri. Oke, ada 28 orang yang begitu lulus pokoknya nggak mikirin deh, ijazahku nggak akan aku pakai, aku mau bisnis aja gitu ya. Gitu ya, tetap dipakai ya tentunya ya. Oke, baik, udah banyak nih teman-teman semuanya. Nah, teman-teman nih yang berpikir tadi setelah lulus pengen bekerja, ya bekerja maupun bekerja sambil bisnis. Di mana sih kamu ingin berkarir? Oke, silahkan nih. BUMN, swasta nasional, ya ini BUMN miliknya pemerintah. Kalau swasta nasional itu perusahaan besar juga, misalnya seperti Astra gitu ya, itu gede gitu ya. Wardah itu swasta nasional tuh. Besar cabangnya dari mana-mana di seluruh Indonesia. Atau BUMN. BUMN itu perusahaan yang memang milik pemerintah begitu ya. Atau multinasional. Multinasional itu perusahaan asing yang punya kantor di Indonesia. Contoh Unilever. Terus kemudian Schlumberger, Chevron, Halliburton. Nah itu kantornya ada di mana-mana tuh di seluruh dunia. Nah itu multinasional. Startup atau usaha mikro kecil menengah. Ya, yang lokal-lokal lah di Semarang gitu ya. Belum ada bayangan, aku belum ada bayangan nih mau kemana ya setelah ini ya kalau kerja ya. Oke, baik. 200 orang lebih yang milih. Oke, teman-teman semuanya, 222. Oke, terima kasih yang udah berpartisipasi ini, aktif banget nih teman-teman dari Udinus. Oke, lanjut ya teman-teman semuanya. Oke,
Ya, 1, 2, 3, tutup ya. Kita lanjut nih teman-teman semuanya. 10% yang mau jadi ASN atau PNS. Mudah-mudahan jadi ASN, PNS yang amanah gitu ya, profesional juga tentunya. Oke, baik. Kita lanjutkan nih teman-teman semuanya. Nah, menurut teman-teman semuanya, pilih 3 tantangan terbesarmu nih untuk mendapatkan karir impian. Silahkan. Menurut teman-teman semuanya apa nih? Oke, untuk bisa mendapatkan yang tadi itu, BUMN atau nasional multinasional itu, ini nih kalau udah ketemu sama ini nih bikin pening kepalaku, bikin mules perutku, bikin deg-degan, grogi. Ini yang perlu aku latih nih, gitu ya. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Dari 7 itu pilih 3 saja. Oke, silahkan teman-teman semuanya. Ya, banyak nih yang udah ngisi. Pilih 3 ya, teman-teman. Silahkan, nanti biar kami narasumber bisa tahu nih arahnya kemana nih yang ingin dipelajari sama teman-teman semuanya. Kesulitan ketika ditanya tentang kelebihan dan kelemahan. Duh, kalau udah ditanya apa kelebihanmu dan apa kekuranganku, itu bikin pusing, bingung deh. Oke. Rasa kurang percaya diri ketika menghadapi wawancara. Oke, hari ini kita memang agendanya itu. Merasa sulit berbicara di depan umum. Oke. Kebingungan dalam menentukan pekerjaan yang sesuai dengan passion. Oke, ini satu paket nih ya. Belum menemukan coach atau mentor atau konselor karir yang sesuai. Oke, ada sekitar 250-an lebih yang udah ngisi. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita cukupkan yang untuk karir nih. Nah, sekarang yang mau berbisnis nih. Kalau teman-teman mau berbisnis saat ini, ataupun nanti ketika kerja sambil berbisnis, bidang bisnis apa sih yang ingin kamu jalani? Kuliner, fashion, teknologi, ya. Bidang bisnisnya apa gitu ya? Ya, bidang bisnisnya apa yang ingin kamu jalani? Food and beverage, good. Pendidikan, oke. Ya, asuransi, insurance, oke. Food and beverage, tanaman hias, oke. Teknologi, good. Oke, ini yang bagi yang mau bisnis ya, yang tadi berpikir untuk begitu lulus langsung mau bisnis, atau begitu lulus cari kerja sambil bisnis. Nah, bisnisnya apa sih? Oke. Nah, hari ini teman-teman semuanya, kita fokusnya ke impactful, karena tadi juga beberapa kendala dari teman-teman semuanya terkait dengan kelemahan kekurangan diri, passion, gitu ya, bicara, itu semuanya nyambung semua dengan interview gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini paling banyak teknologi, kuliner, dan fashion. Good, oke. Nah, sekarang teman-teman lanjut. Nah, bagi teman-teman nih, bagi yang berbisnis tadi nih, apa sih tantangan terbesarnya untuk membuat rencana bisnis saat ini? Untuk bisa menjalankan bisnisnya supaya optimal? Oke, menemukan ide bisnis yang sesuai dengan passion. Oke, good, silahkan. Apa saja nih? Pilih 3 nih, teman-teman boleh pilih 3. Gitu ya, silahkan. Oke, ini bagi yang teman-teman begitu lulus pengen bekerja, ya. Pengen berbisnis dan bekerja sambil bisnis. Oke, apa sih yang buat teman-teman kemudian kesulitan untuk berbisnis? Nah, teman-teman nanti ini bisa dieksplor di sesinya UCC, ya, di seri yang berikutnya tentang bisnis. Nah, ini bisa teman-teman tanyakan nih. Oke, aku tuh kalau bikin strategi marketing yang efektif, ini loh yang aku bingungkan, gitu ya. Gimana sih caranya? Gitu. Oke, terus kemudian kesulitan mencari celah pasar yang tepat. Teman-teman semuanya, startup itu dari berbagai macam riset di dunia, ya, untuk para startup itu banyak insight yang mengatakan bahwa hanya sekitar 10-20% saja startup yang sudah didanai itu bisa benar-benar dia berkembang bisnisnya, gitu ya, berkembang startupnya setelah 20 bulan pertama. Alias 80% startup yang sudah didanai hanya mampu bertahan selama 20 bulan, nggak nyampe 2 tahun. Salah satunya apa? Permasalahan paling tingginya adalah ini, celah pasar yang tepat. Ya, membuat produk maupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke, good. Wah, ini banyak juga ya. Ternyata yang pengen bisnis nih, masih galau nih apakah cari kerja atau lanjutin bisnis ya. Oke, baik teman-teman semuanya.